warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya. Mohon izin Bapak, kami mengganggu waktu Bapak Ya. untuk melaksanakan wawancara sehubungan dengan tugas kami CGP Angkatan 7 pada modul 3.1 pengambilan keputusan yang bernilai pada berbasis nilai pada nilai-nilai positif. Ya. Baik, Bapak, saya akan memulai untuk pertanyaan yang pertama. Tentunya dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin tidak lepas dalam keputusan yang bertanggung jawab. Selama ini Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun jujukan moral? Ya, terima kasih Bu Presti dan Pak Santoso terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai CGP Angkatan 7. Ya, saya sebagai kepala sekolah tentu pernah menghadapi kasus yang merupakan dilema etika ataupun jujukan moral. Nah, ini entah itu yang berkaitan dengan guru ataupun dengan siswa, ya. Tentu saya sebagai pimpinan harus mampu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, ya. Bagaimana bisa mengenali nilai-nilai yang bertentangan dari kasus-kasus tersebut, siapa saja pihak-pihak yang terlibat di kasus tersebut, terus bagaimana cara mengumpulkan faktanya, dan juga bagaimana menguji bahwa dari dilema etika atau jujukan moral itu benar salahnya seperti apa, atau pengujian benar-benarnya seperti apa, dan juga harus bisa menginvestigasi dari kasus-kasus tersebut, serta bagaimana saya sebagai pimpinan membuat sebuah keputusan, pengambilan keputusan dari kasus tersebut, dan juga nanti terakhir bagaimana saya bisa merefleksikan setelah saya melakukan atau mengatasi kasus-kasus tersebut. Kira-kira yang saya lakukan itu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Kalau Ya. boleh saya menyimpulkan, berarti Bapak sudah melaksanakan paradigma, mengidentifikasi dengan paradigma dari paradigma maupun prinsip, dan bahkan sudah melalui langkah-langkah seperti itu ya dalam itu bagian dari proses identifikasinya, ya. Iya, terima kasih Bapak. Kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik Bapak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kepentingan? Ya, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus di mana ada kepentingan yang sama, benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya ambil contoh gini, yang terjadi terhadap guru, ya. Di satu sisi guru itu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru, ya, sesuai dengan tupoksi, gitu, ya. Terus yang kedua, guru juga punya hak untuk mengembangkan karir, ya. Mengembangkan karir itu salah satunya misalnya mengikuti kegiatan PPG, ya. Nah, di situ kan nanti akan terjadi permasalahan pada saat guru tersebut di dalam menjalankan tugas, ya. Artinya pada saat sedang mengikuti PPG, bagaimana terhadap proses belajarnya terganggu atau tidak, gitu, ya. Nah, berarti kan itu dilema. Tapi saya tidak harus ego, ya. Sebagai pimpinan tidak boleh kaku atau tidak boleh ego terhadap permasalahan tersebut, ya. Tentunya tinggal nanti dicari solusi bagaimana dari guru tersebut mampu menjalankan tupoksi dan juga mampu untuk mengemban karirnya yang mengikuti PPG. Jadi tidak ada alasan dengan mengikuti PPG kegiatan KBM terbengkalai misalnya, ya. Itu artinya saya tidak melarang, ya, atau menghambat pengembangan karir guru tersebut, ya. Kira-kira saya mengambil contohnya begitu, ya, dimana di situ kan ada dua kepentingan bagi Bapak Ibu guru tersebut, ya. Kepentingan
Di satu sisi kepentingan dia harus melaksanakan tugas, di satu sisi harus mengembangkan karir. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Intinya berarti sesuai dengan opsi dan dengan rasa kepedulian ya. Ya. Berarti sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi tetap mengedepankan prinsip kepedulian terhadap guru yang bersangkutan atau yang terlibat dalam dilema etika tersebut, gitu ya, Pak? Ya. Baik Bapak, saya akan lanjutkan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa dalam mengidentifikasi kasus itu sudah melakukan langkah-langkah ya Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang Bapak selama ini sudah real Bapak lakukan? Terima kasih. Terhadap kasus tersebut ya, Siap. dilema etika Iya. ya. Berarti kan dengan mengambil contoh tadi, langkah saya pertama membangun komunikasi dulu, membangun komunikasi antara saya sebagai bimbingan dengan guru ya, yang menimbulkan dilema tersebut ya, membangun komunikasi. Terus termasuk saya juga harus memberikan kesempatan di tim manajemen untuk bisa sharing atau berpendapat terhadap kasus tersebut ya. Tentunya masukan-masukan dari tim manajemen itu buat saya itu bagian di dalam poin pada saat saya mengambil suatu keputusan. Jadi saya tidak hanya berperan seorang diri gitu ya. Tentu ini karena kaitannya dengan kedinasan, dan tim manajemen juga perlu diperhatikan saran dan pendapatnya. Kira-kira itu. Terima kasih Bapak. Ya. Berarti Bapak sebagai seorang pemimpin kepala sekolah tetap mengedepankan kolaborasi yang bagus, kemudian komunikasi tadi, dan adanya tim sehingga terjalin komunikasi, mungkin data-data atau fakta-fakta kita saling memberikan masukan atau sharing. Ya. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, selanjutnya Ya. terkait dengan kasus dilema etika juga, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif Ya, ya betul, ya. dalam pengambilan keputusan. Berarti ini kecepatan di dalam menangani kasus, artinya jangan berlarut-larut ya. Pemanfaatan waktu itu bagian dari bagian dari efektivitas ya. Pada saat saya membiarkan itu berlarut-larut, nanti kan imbasnya atau pengaruhnya juga akan lebih banyak atau lebih besar ya, entah itu imbas ke siswa atau mungkin juga imbas di pengelolaan sekolah gitu ya. Berarti kalau saya mengambil kecepatan waktu sehingga itu bagian dalam mengantisipasi agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. Kira-kira itu. Ya. Baik Bapak, dalam pengambilan keputusan tentunya seorang pemimpin tidak lepas dari yang namanya tantangan. Bagaimana atau hal-hal selama ini merupakan apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya biasa yang pertama kurang terbuka ya, atau kurang jujur ya, atau agak tertutup, itu yang bisa menjadikan tantangan. Artinya pada saat dari pihak yang memiliki kasus saya menilai dia tidak bersikap jujur atau mungkin juga tidak terbuka, itu akan menjadi tantangan ya, dan jadi hambatan pada saat mengambil keputusan. Dan juga tantangan yang kedua biasanya terkait dengan integritas ya, integritas sebagai seorang guru misalnya, itu akan terlihat di situ nanti. Bagaimana dia sebagai ASN misalnya atau sebagai P3K memiliki integritas yang baik sehingga saya tidak ragu ya menilai terhadap integritas tersebut. Tapi kalau integritasnya diragukan, ya itu buat saya jadi tantangan gitu loh ya. Itu.
baik Ya. berarti dengan mengedepankan adanya keterbukaan akan memberikan solusi gitu Pak ya. Ya, baik. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, ketika Bapak langsung menuliskan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus untuk menyelesaikannya, kemudian prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya. Kalau terkait itu biasanya tergantung kasus itu urgen atau tidak, harus segera diselesaikan atau tidak. Ya. Tapi pada saat itu hal yang mendesak, ya berarti saat itu harus segera diselesaikan. Ya, misal terjadi kasus kenakalan anak-anak yang misalnya ya, misalnya keterlibatan tawuran atau mungkin juga ya pokoknya terkait dengan kenakalan remaja, berarti itu kan urgen ya. Kita harus mengambil sebuah keputusan yang cepat dan tepat, jangan mengulur-ulur waktu, jangan hal kayak begitu kita rapkan dulu, kita diskusikan dulu, jadi malah terlambat. Tapi jika per kasus itu tidak dalam arti tidak mendesak, saya perlu mengajak bicara dengan pihak lain, dengan manajemen atau mungkin yang saya anggap memiliki pandangan yang luas, pandangan yang bijak, sehingga itu menurut saya itu perlu direncanakan ya. Artinya tahap-tahapannya itu harus terjaga gitu ya, dari permasalahan awal sampai nanti pengambilan sebuah keputusan. Jadi kesimpulannya tergantung masalah yang muncul urgen atau tidak gitu ya. Ya, tergantung urgensinya ya. Kalau urgensi banget berarti harus cepat dan tepat. Kalau membutuhkan waktu lama berarti perlu kolaborasi, koordinasi dan barangkali terjadwal urutan waktunya, sehingga mungkin perlu menentukan SOP dan seterusnya. Mungkin gitu ya. Ya. Terima kasih. Baik Bapak, kalau tadi berbicara tentang tantangan, tentunya juga ada suatu kekuatan dalam pengambilan sebuah keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini justru memberikan kekuatan atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Mandulang. Kalau tadi ada tantangan, begitu pula ada sebuah kekuatan atau kemudahan-kemudahan dalam mengambil keputusan. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan? Oh iya. Kalau seseorang berarti kan saya menganggap pihak tersebut memiliki pengalaman, memiliki wawasan yang luas, bijak. Tentu saya akan ajak bicara. Ya, artinya bagaimanapun orang tersebut diajak bicara, diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan. Yaitu itu terkait dengan seseorang. Tapi kalau dalam kerja dalam tim sebuah manajemen yang saya sampaikan tadi, perlunya komunikasi, perlunya diskusi, perlunya sharing, itu bagian dari saya mengambil sebuah keputusan gitu ya, bukan hasil dari ego sendiri atau hasil dari pemikiran sendiri. Baik, gitu ya. Ya, berarti Bapak sudah mengedepankan pihak yang berpengaruh adalah orang yang bijak dalam kaitannya dengan sikap seseorang yang positif, dijadikan suatu panduan, kemudian juga mengedepankan komunikasi, kolaborasi sehingga membuat keputusan yang bertanggung jawab. Baik Bapak, dari tadi yang semua kita sampaikan, dari Bapak ini telah sampaikan tadi mengenai pengambilan keputusan. Nah, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak bisa sampaikan ke kita terkait dengan pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Oh ya, pembelajarannya buat saya pertama, jadi pemimpin itu harus tegas dan bijak. Ya, tegas artinya sesuai aturan. Ya. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Itu ketegasan. Kalau bijak artinya itu tadi perlu pertimbangan yang matang, ya, mendengarkan dari berbagai pihak sehingga nanti pengambilan keputusannya itu ya tidak terburu-buru dan juga memerlukan berbagai banyak pertimbangan
Terus yang kedua, pengalaman pembelajarannya buat saya adalah pemimpin itu perlu keteladanan. Ya, pada saat kita memberikan keteladanan sama yang lain, ya artinya yaitu nanti yang lain itu akan melihat bahwa yang disampaikan oleh pimpinan itu tidak hanya sekedar ucapan saja, ya, tapi dilakukan dengan perbuatan juga, gitu ya, dengan contoh perbuatan juga. Itu kan bagian dari keteladanan. Ya. Misal gini, pada saat saya menyampaikan ke guru-guru, dimohon hadir, jangan sampai terlambat, berarti saya harus datang lebih awal. Misalnya contoh gitu ya, artinya pada saat saya menyuruh guru-guru tidak terlambat, jangan terlalu siang, artinya saya sudah datang lebih pagi gitu. Ya, artinya kan memberi contoh gitu ya, tidak hanya sekedar perintah atau ucapan, kira-kira gitu. Ya. Jadi pelajaran yang diambil adalah pemimpin haruslah tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, bijaksana, membangun kolaborasi komunikasi untuk mengambil kesadaran dan mengedepankan keteladanan. Ya. Bapak, kami menambahkan pertanyaan tambahan. Selama Bapak dalam pengambilan keputusan, termasuk hal-hal yang menarik apa dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil sehingga sesuatu hal yang melekat menarik sekali bagi Bapak, dan sebaliknya adakah sebuah keputusan yang masih mengajar atau jadi beban yang sudah diberikan keputusan dari Bapak? Berdasarkan pengalaman mungkin menariknya ini ya, bagi terutama bagi guru-guru yang merasa merasa senior mungkin, atau merasa hebat ya, atau mungkin merasa ya paling lama di sini ya itu tentu buat saya tantangan juga itu ya. Tapi saya harus bisa merangkul bagi guru-guru tersebut ya, bagaimana dia artinya nanti seiring sejalan dengan kebijakan saya gitu loh, jangan sampai kontrak terus gitu ya. Perlu pendekatan gitu ya, perlu pendekatan terhadap guru-guru tersebut ya. Mungkin itu yang jadi catatan ya buat saya ya. Tapi ya berarti Bapak menggunakan adanya suatu care gitu ya Pak, adanya rasa kepada Bapak Ibu guru yang merasa senior, sehingga mengayomi bagaimana cara membentuk pribadi yang merasa senior tapi sebenarnya juga mengikuti aturan yang ada, seperti itu ya Bapak. Baik, terakhir Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa rencana Bapak ke depan sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan keputusan yang mengandung unsur dilema etika ini untuk lebih lagi meningkatkan lebih baik lagi? Oh ya, tentunya rencana ke depan saya perlu guru-guru memiliki komitmen dulu ya, komitmen terhadap tupoksinya ya. Nah, pada saat Bapak Ibu guru sudah memiliki komitmen dan juga melaksanakannya ya, nah tentu ini buat saya pada saat saya mengambil sebuah keputusan ya, artinya komitmen yang sudah dijalankan itu yang saya harus hargai, yang harus saya perhatikan ya. Nah, sehingga nanti pada saat muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau juga berkaitan dengan rujukan moral ya, tentu saya mengambil keputusannya adalah keputusan yang terbaik gitu ya, keputusan yang memuaskan, mungkin ya idealnya memuaskan semua pihak, tidak hanya satu pihak. Baik Bapak, terima kasih. Kami salut dengan Bapak yang sudah sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin kepala sekolah juga selalu mengedepankan kolaborasi, kemudian memberikan keteladanan, kemudian membangun komitmen, kemudian masih banyak nilai-nilai kebajikan yang Bapak berikan dalam pengambilan keputusan. Semoga kita semua dalam pengambilan keputusan yang sudah kita putuskan dapat menjadi bermanfaat dan untuk kemaslahatan bersama. Baik Bapak, terima kasih, kami sudah mengganggu waktu Bapak. Sukses untuk Bapak. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami undur diri dulu, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pause dulu ya. Pause
nggak post di sini, post nanti di video, kalau di rumah so, Oh gitu. oh iya nanti dipotongnya. Oke, terima kasih Pak ya. Iya, iya. Nanti di screenshot aja ya. Iya nanti di screen. Nanti kita edit lagi ya. Iya, iya Pak.